Oke, halo semuanya. Selamat datang lagi di konten Suka Cerita. Oke, konten Suka Cerita kali ini tentunya bareng host kalian yang paling menggemaskan. Siapa lagi atau bukan? Hore. Paris Izan. Nah, kali ini di konten Suka Cerita kali ini saya tidak sendiri lagi nih, bro-bro semua nih. Aku tidak sendiri lagi. Aku kedatangan kawan lama, yaitu saya kawan lama dari Paris Izan, tentunya istri dulu. Ya, saya masih sekolah dasar. Nama saya Dendi Setia, bisa dipanggil juga dengan Dendi. tegang banget Den. Tegang banget Ya, si maklum Dendi. sudah lama gak jumpa gitu. Oh ya. Udah lama gak jumpa. Kita melepas rindu dong ini ya. Gimana kabarnya Dendi? Ya, kabar alhamdulillah baik, keluarga juga. Semua sehat kan? Ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat dan juga masih diberi keimanan. Anjay, puasa lancar. Kalau puasa sampai hari ini alhamdulillah masih lancar. Masih lancar, belum ada bolong ya? Belum. Alhamdulillah, belum ada bolong bro. Jangan tegang-tegang Den. Oke, jadi kedatangan kawan lama saya kali ini, si Dendi ini, yaitu ingin berbagi ceritanya tentunya di konten Suka Cerita ini, yaitu sharing-sharing pengalaman. Nah, si Dendi ini kawan lama saya ingin sharing-sharing tentang menjadi seorang aktivis dakwah. Nah, sungguh terdengar asing. Apa sih sebenarnya aktivis dakwah? Bahkan aku sendiri baru tahu ternyata ada yang namanya aktivis dakwah. Tak kira aktivis itu cuma ada aktivis politik, aktivis sosial, aktivis HAM. Ternyata ada aktivis dakwah. Nah, sebenarnya aktivis dakwah itu apa sih Den? Aktivis dakwah itu adalah mungkin dalam bahasa Arab itu disebutkan sebagai halaqah atau dalam itu adalah pertemuan saling jumpa antara sesama, kemudian dihubungkan dalam suatu perkumpulan, yaitu tepatnya lagi suatu majelis di mana dalam majelis tersebut membahas mengenai sisi keagamaan, tentunya saja Islam, yang dimana di situ kita saling berdiskusi dan juga saling bersharing bagaimana mengatasi atau juga membuat ide-ide baru tentang bagaimana dakwah ini bisa maju. Sementara dakwah itu sendiri adalah bagaimana kita itu menyampaikan kebaikan dan juga menyebarkan kebaikan. Jadi di sana kita diajarkan mengenai bagaimana kita saling sharing tentang kebaikan, tetapi tidak saling menggurui, tapi saling menasihati dalam hal kebaikan, itu juga dengan hal yang baik dan juga ke jalan yang benar. Oh, berarti aktivis dakwah ini hampir sama kayak seorang dai, terus seorang apa mau balik juga. Cuman yang membedakan apa nih Den? Kalau Dengan aktivis dakwah nih di antara kedua yang tadi aku sebut tadi. kalau dai kemudian seorang mubalik itu kan biasanya itu lebih cenderung bagaimana dia menyampaikan suatu ceramah atau nasihat keagamaan itu biasanya di atas mimbar. Gitu. Kalau untuk aktivis dakwah ini yaitu bagaimana saya rasa juga ada di seluruh kampus, bahkan di Bali juga ada aktivis dakwah. Cuman nama aktivisnya tersebut berbeda-beda gitu kan, karena Maksudnya beda-beda di setiap kampus, berarti namanya beda-beda berarti ya Den. beda-beda. Ada yang Tergantung dari kampusnya dong berarti. iya, tergantung daripada kampusnya. Nah, berarti aktivis dakwah ini ibarat kata di golongan mahasiswa yang mau kayak berbagi tentang kisah-kisah ajaran agama Islam untuk mendorong orang mengikuti ajaran-ajaran agama Islam. Berarti seperti itu ya. Berarti kayak belum, kalau ibaratkan kata yang kalau tingkatan lebih atasnya itu berarti kayak mubalik, dai, itu berarti udah lebih ibaratkan kata lebih berpengalaman dan profesional. Sedangkan kalau aktivis dakwah ini berarti lebih berarti di kalangan mahasiswa mungkin ya, untuk cocok dibilangnya kayak gitu apa gimana nih? Kalau aktivis dakwah dengan seperti tadi
sebenarnya tidak ada bedanya. Uhuy. Tujuannya sama, yaitu menyampaikan yang baik, menyampaikan kebenaran. Kalau dibedakan itu hanya saja aktivis dakwah itu lebih ke anak-anak muda zaman sekarang gitu kan. Lebih, makanya lebih diarahkan ke kampus bagaimana bisa memunculkan generasi-generasi penerus bangsa, khususnya bangsa Indonesia dan juga dalam agamanya sendiri. Oh, berarti aktivis dakwah ini juga diajarkan di kampus-kampus, di kampus Islam terutama ya? Ya, Kan kamu ini masuk kampus Islam juga, maksudnya yang khusus untuk Islam. Berarti apa aja yang dipelajarin di sana? Berarti dakwah juga diajarin di sana juga berarti? kalau tentang kampus saya yaitu kampus Islam, Khusus orang apa agama Islam gitu lah. Di sana kalau diajarkan mengenai dakwah atau aktivis dakwah itu ada. Jadi kita di sana diajarkan bagaimana cara kita untuk berdakwah, bagaimana cara kita untuk sharing berbagai ilmu dengan sesama gitu. Itu ada. Setiap kampus, apalagi kampus Islam, pasti akan ada LDK-nya, yaitu lembaga dakwah kampusnya. Gitu. Berarti memang benar-benar diajarin juga di kampus, makanya kayak ibarat kata untuk wadah orang yang mau ikut menjadi aktivis dakwah bisa kayak tertampung gitulah ya, berarti dengan mengikuti kegiatan berarti ya. Berarti ini sejenis kegiatan berarti ya, Den ya? Iya, jenis kegiatan. Kalau biasanya kegiatan ini kan dinamakan biasanya pertemuan ini biasanya diadakan setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Khususnya ya membahas tentang ya, agama Islam. Apalagi kalau kampusnya itu kampus yang Islam, pasti akan sangat ramai gitu, atau akan sangat ribet. Soalnya kan ada hari-hari besar Islam yang harus diingati, jadi harus diperingati, dan itu tugasnya lembaga dakwah kampus itu menjadi wadah bagaimana bisa bisa memberikan yang terbaik untuk kampusnya, khususnya tentang Islam. Ya. Terus aku dengar juga kamu pernah ikut berbagai macam lomba dakwah juga. Hanya untuk sekedar mencari tahu siapa di antara hambanya yang memiliki amalan-amalan yang baik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan hidup dan mati supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang baik amalnya. Apakah itu salah satu kegiatan kampus juga? Maksudnya ternyata dakwah itu ada lombanya juga atau gimana dulu? Kalau lomba sendiri sih itu ada yang dari lomba kampus dan juga ada yang dari lomba di luar. Ada yang dari luar. Kalau lomba yang di kampus itu ini memang kegiatan dari kampus. Sementara kalau di luar itu saya sendiri yang mencari gitu. Jadi tidak ada sangkut dengan kampusnya. Berarti ada lomba dakwah juga, baru tahu ini ternyata benar-benar memang ada lomba dakwah. Kan aku soalnya baru lihat di sosial mediamu ini ngapain kayak lagi lomba, tapi apakah memang benar ada lomba dakwah? Ternyata ada lomba dakwah kayak gitu ya. Berarti memang benar-benar kayak sedang di atas mimbar kayak gitu. Benar-benar ada penontonnya, ada yang dengerin kamu ceramah kayak gitu berarti ya. Berarti sama kayak orang sedang memang lagi membawakan sebuah dakwah atau membawakan sebuah ceramah berarti ya, Den ya? Iya, seperti itu. Memang makanya di sini di aktivis dakwah kampus ini kan kebetulan saya sendiri yang menjadi ketuanya di sana. Boleh tahu pernah ikut lomba apa aja nih kira-kira? Lomba sih kalau tahun kemarin memang bulan Ramadan itu alhamdulillah saya mengikuti 3 lomba. Salah satunya audisi. Oh gitu. Apa aja, di mana aja itu, Den? Yang kamu ikutin lomba dakwahnya ini? Kalau lomba dakwah yang tahun kemarin itu yang pertama itu saya kayaknya RRI bagi radio. Itu di RRI. Itu di luar lomba kampus berarti ya? Iya. Selain itu di mana lagi nih?
Selain itu di event Ramadan waktu itu di level 21. Oh di sana juga Iya, yang ngadain memang level 21-nya. dari orang ya. Dari ada orang Iya. cuman tempatnya di sana itu. Ya, dapat pernah dari lomba scan, banyak lomba yang pernah diikutin. Kira-kira ada pernah dapat juara nggak sih seorang DND ini? Ya kalau misalkan untuk lomba sendiri itu kan kembali kepada diri sendiri. Nah, Di sana saya bukan meniatkan untuk lomba, tapi di sana saya meniatkan untuk sharing, untuk berbagi ilmu agama gitu, berdakwah gitu, mengajak kebaikan. wah adem sekali. Jadi kalau untuk masalah hadiah atau pemenang itu kan itu bisa dikatakan bonus. Iya, tapi pernah mendapatkan sebuah titel juara nggak sih dari lomba yang diikutin sama seorang Dendi ini? Ya, alhamdulillah ada gitu. Di mana? Waktu itu di mall level Di mall level 21. Itu juara berapa kalau boleh tahu? itu juara 2 ada. Dai muda. Oke. Selain itu di kegiatan kampus sendiri pun pernah juga dapat juara atau gimana? Kalau dalam kegiatan kampus, alhamdulillah juga waktu diadakan ceramah Di kampus saya alhamdulillah dapat juara 2. alhamdulillah dapat juara 2 juga. Alhamdulillah. Oke. Berarti ya ternyata dakwah sendiri itu pun dilombakan juga. Baru tahu juga ternyata apa sih yang mungkin dari yang kamu tahu ketika seorang berdakwah yang dinilai itu apanya bisa menentukan itu juara atau enggaknya itu. Yang dari yang kamu tahu ya. Kalau seseorang ini dalam ajang lomba ya. Iya, dari dalam ajang lomba. Kalau dalam ajang lomba itu seseorang dalam menyampaikan dakwahnya itu dinilai dalam segi bagaimana dia menyampaikan ayat-ayat Quran, kan itu dijelaskan bagaimana maksud dari ayat tersebut, ada hadis, dan juga bagaimana cara penyampaiannya dia. Jadi cara bagaimana ngomong, bicara, kemudian cara gerak gripnya itu juga dinilai. Oh, berarti lebih ke ini yang membawakan, orang yang membawakan ini mendalami nggak sih materi apa yang dia bawakan? Berarti lebih ke sana ya, Bina? Iya, betul. Lebih mendalami gitu. Jadi tidak hanya sekedar dihafal, tapi juga Memang mengerti seperti mengerti. itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Den. Setelah kita mengetahui ternyata lomba dakwah itu, maksudnya dakwah itu ada lombanya juga. Nah, tentunya pasti kamu menjadi aktivis dakwah itu ada seorang role model atau enggak idola. Siapa sih yang jadi idola dari Dendi sendiri? Yang kayak setiap di atas mimbar gitu atau sedang membawakan dakwah itu gayanya yang memang benar-benar kamu kayak tiru dan modifikasi gitu. Kalau untuk idola ataupun panutan lah, Panutan. sebagaimana seorang itu saya suka atau mengidolakan almarhum Ustaz Jibri. Oke, tahu. Bagaimana cara beliau menyampaikan dakwah, begitu pun juga bagaimana jalan cerita beliau hingga sampai beliau dicintai banyak orang, itu juga menjadi sebuah hikmah, pelajaran di sana juga kita ambil, dijadikan sebagai muhasabah diri sendiri dan juga orang lain. Berarti Ustadz Uje yang menjadi barang kata panutan dari seorang Dendi dan juga influence lah untuk bisa jadi seorang aktivis dakwah di kampus kayak gitu ya. Ya bisa dibilang begitu. Bisa dibilang gitu. Oke. Nah, terus kenapa seorang Dendi itu, maksudnya kenapa kamu tuh pingin jadi aktivis dakwah, dan apakah nanti mungkin suatu saat kamu bakal melanjutkan ke jenjang yang lebih serius menjadi seorang dai, menjadi seorang mubalik, menjadi seorang penceramah yang benar-benar nanti bakal didengar oleh banyak orang? Apakah akan ada tujuan ke sana atau bagaimana? Kenapa bisa kepikiran gitu ikut dalam kegiatan aktivis dakwah di kampus gitu? Sebenarnya aktivis dakwah itu juga maksud bukan hanya
dijadikan sebagai untuk dilihat atau didengar banyak orang itu bukan. Mm. Tapi dakwah itu sendiri pun sudah menjadi hobi bagi saya gitu kan. Apalagi di kampus gitu. Saya senang karena bisa berbagi ilmu gitu, bisa menyampaikan yang baik gitu. Bukan berarti saya harus menjadi seseorang yang terkenal gitu bukan. Tapi saya coba untuk menyampaikan saja lah, menyampaikan yang baik saja gitu, menyampaikan yang baik, menyampaikan yang benar, menyampaikan jalan yang lurus, sebagaimana pernah dilakukan juga oleh Ustaz Jifri. Bukan harus ceramah di depan banyak orang, bukan, tapi cukup kita dakwah sebagaimana saya dakwah kepada antum gitu kan, ataupun kepada teman-teman dekat gitu, itu juga termasuk dakwah gitu, aktivis dakwah gitu. Jadi tidak mesti harus di atas mimbar. Pantes berarti dirimu sering banget ngeramain aku ya dulu ya. Ternyata emang banyak setannya aku ini. Banyak setannya aku, sesat apa ini. Astagfirullah. Enggak bercanda Den. Ya tapi aku seneng sih kalau setiap kamu ngasih tahu aku itu kan, aku kalau ketika aku berbuat salah kamu ceramahin kayak gitu, bilang ngingetin aku untuk ya kembali ke jalannya. Itu kan berarti satu amalan yang baik dari sebagai umat manusia kan. Memang Tuhan juga ngajarin kayak gitu, dimana kita harus saling mengingatkan sesama untuk bisa balik ke ajarannya dia lah kayak gitu. Cuman ya memang hanya karena diri saya aja yang agak bandel ini permisah, jadi nggak balik-balik nih. tapi kalau orang kayak aku ini bisa nggak Den jadi aktivis dakwah gitu, kalau ketika udah belajar kayak gitu bisa nggak? Segala sesuatu itu pasti bisa gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala kan pernah mengatakan gitu kan, tidak akan mengubah suatu keadaan seseorang sebelum seseorang itu berubah gitu. Mau untuk berubah dari dirinya sendiri. Kalau seseorang kita mau berubah kemudian mau mengikuti ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang itu pasti bisa untuk menjadi seorang aktivis dakwah gitu. Atau bahkan lebih juga bisa gitu. Bahkan bisa jadi sebagai guru saya nantinya gitu. Oh gitu. Semoga hati saya terpanggil permisa bro semua. Semoga kan, siapa tahu, nggak ada yang tahu, tiba-tiba terpanggil, tercerahkan hati ini toh gitu kan. Bisa kan, siapa tahu. Amin yang paling serius. Nah, karena Dendi udah pernah ikut juga lomba-lomba segala macam, setidaknya kamu udah punya pengalaman gitu. Nah, coba contohin gimana sih ketika seorang Dendi itu di atas mimbar ketika sedang lomba, untuk lomba dakwah lah bisa dibilang. Tapi tunggu dulu, itu nanti akan ada di akhir video lagi seperti biasa. Nah, mungkin video kali ini, konten kali ini sampai di sini aja dulu ya bro-bro semua. Terima kasih udah mau nonton sampai habis. Kalau memang kalian punya opini-opini atau memang next konten mau bahas apa, bisa langsung aja drop di komen. Semoga video ini bermanfaat. Kalau memang video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu. Dan untuk terakhir, saya Faris Izan, Saya Dendi Setia, turut undur diri. Ciao. Dah. warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita ketahui, saat ini kita berada dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi tahukah Anda, tujuan daripada kita berpuasa di bulan Ramadan adalah untuk menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan daripada kita berpuasa di bulan suci Ramadan adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu adalah
bagaimana kita meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, kita bukan hanya sekedar puasa menahan lapar dan haus saja, tapi bagaimana kita berpuasa yaitu menahan dari segala macam keinginan hawa nafsu kita, mungkin dari mata, dari pendengaran ataupun yang lain sebagainya. Oleh karenanya berpuasa itu adalah bagaimana meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengikuti hal yang baik, jika kita mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika nanti kita sudah keluar daripada bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita tingkatkan keimanan kita di bulan suci Ramadan ini dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik, menjalankan perintahnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi segala larangannya, yaitu larangan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja sedikit nasihat daripada Al-Fakir ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kesalahan kata atau mungkin menyinggung di hati para hadirin sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya, mengampuni teman-teman semuanya, dan juga memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, khususnya umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.